Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwata fillah, malam ini kita dalam pembahasan kitab At-Tauhid. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan langkah dan juga telah memudahkan niat kita untuk menuntut ilmu. Tentunya kita telah selesai menunaikan saum Tasu'a Asyura ya, kemarin beres ya, di hari yang ke-10 ya, kalau di kalender Persatuan Islam ya. Maka jalan-jalan untuk beramal soleh itu tidaklah berhenti ya. Tidak berhenti, kenapa? Karena kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah, kepada Rabb-Nya, kepada Rabb-Mu hingga menemui al-yaqin, yaitu kematian. Karena itu, ibadah itu tidaklah berhenti dengan waktu, tidaklah berhenti dengan akhir bulan, akhir tahun, tetapi terus-menerus ibadah itu hingga ia menemui ajalnya. Dan tentunya setelah selesai 10 Muharram masih banyak untuk kita beramal soleh di bulan mulia ini. Bagaimana kita mengagungkan Muharram ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, yaitu mengagungkan apa yang Ia agungkan juga. Al-Quran diagungkan ya, artinya kita mengagungkan Al-Quran itu adalah sebagai wujud, sebagai perbuatan kita untuk mengagungkan Allah gitu. Dan juga seseorang yang berniat untuk menambah amal solehnya, maka harus terus-menerus konsisten. Tidaklah berhenti dikala masa-masa orang lain sedang lengah, orang lain sedang lalai. Dia harus menjadi yang terdepan dalam melaksanakan amal soleh, terdepan dalam beribadah. Dikala seperti ini, begitu beratnya seseorang untuk menapakkan diri ke masjid kebanyakannya, maka
Orang yang kuat keimanannya, bagaimana tetap dalam ruang lingkup amal soleh itu? Karena itu kita harus isi rumah-rumah kita, ngisi juga masjid kita ya, dengan aktivitas amal soleh ya. Nah tentunya bagaimana mengagungkan Muharram sisanya itu adalah dengan amalan-amalan sunnah ya. Sholat sunnahnya, kemudian sedekahnya, membaca atau tilawah Al-Qur'annya, serta tentunya mengagungkan dengan mendoakan kaum muslimin, mengagungkan para sahabat, dan lain sebagainya. Terus menerus ya. 4 bulan yang Allah muliakan ya. Apa aja Pak? Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, berurutan 3. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Terus 2 bulan sebelum Ramadan. Itu Rajab ya. Harus tahu yang ini ya. Kiraku tak namanya. Sudah ketinggalan zaman gitu ya. Ya oleh Google gitu ya. Ya Rajab. Nah itu. Tong eleku mbah Google nya. Hah? Ramadan itu enggak termasuk bulan-bulan haram, enggak termasuk. Ramadan mah ya itu mah cuman bulan yang disebutkan yang 4, bukan Ramadan enggak disebut gitu. 4 yang dimaksud bulan-bulan haram itu cuma 4. Ramadan mah enggak. Maka sisanya terus kita agungkan ya. Bagaimana Muharram ini terus kita isi amal soleh kita yang berkesinambungan. Nah itu untuk motivasi kita sebelum kita masuk ke fawaid tauhid ya. Kita akan masuk tentang nazar ya. Nazar ini harus kita perhatikan karena nazar itu adalah ibadah ya. Misal seseorang bernazar, kalau saya lulus demikian itu harus dilaksanakan ya. Ya, kalau nazarnya ketaatan ya. Makanya kalau berat ya mending gak usah nazar gitu ya. Ya dia niat aja, jangan bernazar ya. Niat dalam hati jangan diucapkan sebagai nazar gitu kepada Allah. Iya. Karena kalau nazarnya nazar yang positif ya, ketaatan itu adalah janji ya. Kata Allah, aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tepatilah janji kepadaku, maka aku akan menepati janji kepadamu, kata Allah. Jadi kalau kita ingin dapat jaminan dari Allah, ya kita harus
menepati janji kita, harus menepati kewajiban kita. Dan kita harus perkecil kemungkinan dosa kalau mau dapat jaminan dari Allah ya. Kan banyak jaminan ya dari Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahwa mereka akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya tinggal kitanya. Jangan cuman tahu jaminannya gitu ya. Tapi susah gitu ya. Kitanya untuk berupaya ke sana gitu ya. Bagaikan segelas air nih ya. Segelas air yang haus ya. Misalnya kita haus, ini segelas air ya, sini. Ini segelas air itu kalau kita diamkan ya haus kita nggak akan berhenti. Beda kalau kita minum gitu ya. Nah itu yang namanya jaminan Allah ya. Langsung diamalkan. Nah gitu ya. Ya, langsung diamalkan ya. Ya. Jadi nazar itu ibadah ya. Nazar yang diniatkan untuk amal soleh ya. Dan nazar itu hanya dilakukan karena Allah ya. Tidak boleh karena yang lain. Bukan karena dunia gitu ya. Bukan karena si fulanah ya. Ya. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam surah Al-Insan ayat 7. Mereka menunaikan nazar dan takut terhadap suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi orang yang beriman itu memanifestasikan keimanannya dengan ketakutan ya. Dimanifestasikan ya. Diwujudkan, direalisasikan gitu ya. Dengan rasa takut ya. Kata Allah, walladzina hum min adzabi rabbihim musfikun. Mereka itu adalah terhadap azab-azab Allah, yaitu merasa takut ya. Takutnya ini bukan takut di bibir saja ya. Kan banyak di bibir saja ya. Takut gitu ya. Tapi tidak melaksanakan sholat gitu ya. Katanya takut. Sampai ada orang yang takut, katanya takut, bahkan bilang semua itu adalah takdir Allah, tapi dia masih main game gitu ya. Main gamenya itu main game PUBG gitu ya, atau PB ya. Yang kayak gitulah. Yang kata MUI diharamkan ya. Diharamkan ini Pak. Coba ini nanti kalau misalnya ada yang ketemu ya, seorang anak misalnya main PUBG haram gitu. Itu ada unsur kesyirikan gitu ya. Ada itu, coba baca nanti fatwa MUI gitu ya. Ya kalau main game bola mah nggak apa-apa ya, itu mah nggak masalah itu mah. Tapi jangan lupa waktu ya gitu. Ya. Kalau kata Ustaz Amin gitu, game itu adalah hiburannya orang yang pintar gitu.
Jadi orang yang pintar itu hiburannya main game gitu ya. Tapi yang sesuai dengan syariat bahwa jangan sampai melupakan Allah gitu. Tapi kalau ada unsur-unsur yang dilarang ya, ya seperti kesyirikan ya, unsur aurat ya itu yang paling banyak auratnya ya gitu. Ya. Nah, itu adalah hal yang mamnu itu ya, harus dicegah gitu ya. Jadi ketakutan itu harus selaras ya dengan perbuatan kita gitu. Jangan cuma di bibir doang gitu ya. Kalau cuma di bibir berarti itu imannya palsu ya. Sayang sekali ya. Iya. Begitu pula dalam masalah nazar. Itu harus merasa takut kepada Allah ya. Takut terhadap azabnya yang nanti merata azabnya itu. Merata azabnya. Tidak tanggung-tanggung gitu ya. Syadidul iqab. Gitu. Sangat keras siksaannya. Itu azab Allah ya. Syadidul iqab, coba bayangkan. Mana ada orang tahan ya syadidul iqab ya. Orang dicepret aja gitu ya, udah gitu langsung refleks gitu ya gitu. Ya. Matahari aja gitu ya, kita rasakan gitu. Wah, matahari sekarang udah panasnya luar biasa. Panasnya ya, Masya Allah. Tapi orang bukan menjadi pelajaran kebanyakannya itu ya. Lewat aja gitu. Ini ada lalat nih. Jadi itu bagaimana nazar itu harus dengan kesungguhan dalam berbuat ya. Dan juga firman Allah yang lain. Qaulihi ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazin fa innallaha ya'lamu. Al-ayah. Firman Allah, dan apapun yang kalian infakkan atau nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi setiap nazar itu dan infak itu Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Karena itu, kalau kita sadar akan ini, maka sesungguhnya harus benar-benar takut ketika mau bernazar. Jangan asalan-asalan ya. Harus benar-benar diperhitungkan ketika nazar ya. Jangan setiap nanti ada suatu hal, setiap perkara langsung nazar. Ada perkara yang satu nazar lagi, perkara yang kedua nazar lagi, terus saja bernazar. Tapi realisasinya nol gitu ya. Iya. Iya, termasuk sumpah juga gitu. Iya. Termasuk. Makanya itu nazar itu
sesuatu yang sangat berat ya Pak. Enggak semua orang bisa gitu ya. Iya. Nazar tahajud gitu ya. Wah, emang bisa tahajud gitu ya. Untungnya gitu deh. Iya. Makanya perhatikan sebelum bernazar ya. Bisa tidak gitu ya. Iya kenal nih teler tanya yang di kamera segalanya. Ada yang di kamera segala itu. Yang viral ya karena. Karena itu sesungguhnya Allah memuji orang-orang yang beribadah kepadanya dengan suatu hal yang mereka wajibkan atas diri-diri mereka berupa amalan-amalan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan bahwa dirinya mengetahui semua sedekah yang kita infakkan serta semua ibadah yang kita wajibkan bagi diri sendiri, baik sedekah dan ibadah itu untuk Allah maupun untuk selain Allah. Nah, itu Allah mengetahuinya. Maka Allah akan membalas semuanya dengan sesuai niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Akan sesuai dengan niatnya dan maksud orang tersebut. Keduanya menunjukkan bahwa nazar adalah suatu ibadah, bahwa Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Tuh. Kalau benar-benar bisa melakukannya. Sebab Allah tidaklah memuji kecuali karena pelaksanaan perintah atau peninggalan larangannya. Allah juga mengabarkan bahwa dirinya itu mengetahui semua hal yang kita lakukan, baik berupa infak-infak dan nazar-nazar, serta akan membalas setiap amal yang kita lakukan. Berat ya Pak, setiap amalan itu dibalas Pak. Bayangkan di akhirat nanti, setiap amalan dibalas ya. Iya. Kalau kita melakukan dosa di bulan-bulan yang diharamkan ini, misalnya di bulan Muharram, itu dilipat gandakan juga. Dosa juga dilipat gandakan ya Pak. Jadi kalau yang namanya kebaikan ada pelipat gandaan, ada juga dosa yang dilipat gandakan. Yaitu di bulan-bulan haram ini ya. Di Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, nggak boleh itu Pak. Berbuat dosa ya, lebih nggak boleh. Itu dilipat gandakan dosanya. Ya. Allah alam itu ya. Jadi yang namanya dosa juga punya poin plus-plus gitu. Jadi jangan meremehkan dosa ya. Maka hal ini menunjukkan bahwa nazar adalah suatu ibadah. Sedang apa yang merupakan ibadah tentu harus memalingkannya kepada selain Allah. Harus dia hanya taat kepada Allah, harus tertujunya itu kepada Allah ya. Kalau tidak itu adalah kesyirikan. Yang tentunya kita berharap menjauh daripada kesyirikan tersebut. Faedahnya yang pertama, nazar adalah ibadah. Maka memalingkan nazar untuk selain Allah adalah syirik besar. Yang kedua, penetapan ilmu Allah Ta'ala. Bahwa Allah adalah bikulli syai'in alim ya. Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, ala kulli syai'in qadir adalah menakdirkan ya. Menetapkan. Yang ketiga, menetapkan adanya balasan terhadap setiap amalan ya. Setiap amalan itu ada balasannya ya.
Al jaza'u min jinsil amal ya. Setiap amalan itu akan dibalas sesuai dengan jenis amalnya itu. Dan yang keempat, anjuran untuk menunaikan nazar dan berhati-hati terhadap nazar tersebut. Nah, itu pembahasan kita di kitab Tauhid seputar nazar. Insyaallah besok kita lanjutkan kisah Nabi Ibrahim ya. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.